maaf, ini tentang Wahidiyah. Banyak sekali ya Wahidiyah itu. Pertama sekali yang jadikan alat untuk menghancurkan Wahidiyah, masalah garansi. Artinya garansi itu dulu di dalam lembaran Wahidiyah itu tertulis, barang siapa telah mengerjakan selama 40 hari tidak ada perubahan dalam hati, tidak ada perubahan dalam hati, kata Mbah Yai, saya siap dituntut. Barang siapa mengerjakan Wahidiyah selama 40 hari kok tidak ada perubahan dalam hati, saya siap dituntut. Tapi coba perhatikan, barang siapa mengerjakan Wahidiyah selama 40 hari, belum 40 hari penyakitnya sembuh. Ya, belum 40 hari dagangannya laris. Ya, ada perubahan enggak? Ada kan? Nah, kok enggak ada perubahan, andaikan itu tidak ada perubahan, Anda bisa nuntut sama Mbah Yai, aku udah 40 hari kok tidak berubah, gimana? Boleh itu. Nah, ini jadikan suatu senjata utama pertama sekali muncul. Wahidiyah sok banget dia ngaku mampu. Yang dikatakan dalam Wahidiyah, siapa yang mengamalkan 40 hari tidak berubah hatinya, itu tidak berubah hatinya. Tulisannya tidak berubah hatinya, ditafsiri oleh orang yang sekedar cuma mendengar saja, kata si anu gini, kata si anu begini. Akhirnya siapapun yang tidak berubah hatinya, maknanya bukan itu. Yang disampaikan adalah siapa yang setelah 40 hari tidak masuk surga. Udah melewati batas itu ya. Yang dikatakan tidak berubah, tetapi diterima oleh orang yang gak senang, itu ada pusatnya. Karena yang ngomong itu kiai besar, akhirnya itu dijadikan jatah. Dan kiai besar itu juga mengatakan begitu. Jadi kiai besar lewat kiai besar tadi dikatakan Wahidiyah kurang ajar, berani-beraninya dia ngomong nanggung begitu. Yang diterima oleh kiai tadi, siapapun yang mengamalkan Wahidiyah tidak masuk surga. Nanti dijamin keturunannya sampai 7 masuk surga. Itu yang diterima oleh Mbah Yai yang anti. Tapi dia ternyata tidak tahu, itu hanya sekedar berita. Di Wahidiyah lembaran tidak ada. Yang ada apa? Siapa yang mengamalkan selama 40 hari tidak berubah hatinya. Kata-kata itu dalam hukum positif harus itu yang dipakai, tidak berubah hatinya, bukan kemudian tidak masuk surga. Nah, sekarang lihatin dalam KUHP, semuanya kan teratur persis di kata-kata yang ada itu. Nah, ternyata yang dipakai bukan itu. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah berita yang beredar di masyarakat. Siapa yang mengamalkan Wahidiyah nanti ku tanggung selama 7 keturunan masuk surga. Itu yang disuarakan. Akhirnya ditembak Wahidiyah, sok banget ngaku Allah ya Rasulullah tidak berani mengatakan Wahidiyah kok ngomong. Tapi ternyata apa? Salah kan? Yang Wahidiyah katakan bukan itu. Nah, ini akhirnya bagaimana menjawabnya? Nah, kebetulan ya, bukan kebetulan ya, mestinya tapi karena waktunya itu baru ya, seolah-olah jadi kebetulan, padahal itu sebetulnya sudah semenjak kuno gitu. Saya memahami ternyata dalam kehidupan kita itu banyak torikot yang gede-gede. Itu mengatakan selalu dalam torikot itu ada kata-kata yang namanya syatohat. Syatohat itu kata-kata yang diucapkan di luar kesadaran. Karena apa? Karena suatu ketika manusia itu dikasih kesempatan oleh Allah. Kita kan sehari-hari seperti ini. Kondisinya adalah yang kita ketahui yang ada ini. Nah, waktu dia dikasih kesempatan oleh Allah, ditarik ke dalam alamnya sono, itu semuanya kan serba terkejut. Karena apa? Yang dialami sangat berbeda sama sekali, sehingga akhirnya otak dan hati itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, pada waktu dia kehilangan kesadaran seolah-olah mabok, mulutnya itu ngoplong. Itu pada torikot mesti ada. Nah, torikot selain Wahidiyah, ini tadi yang mengatakan kan Wahidiyah. Pada waktu yang mengatakan Wahidiyah itu Wahidiyah kurang ajar. Tapi coba lihat tuh Sadaliyah,
Qadiriyah, Naqsabandi, semuanya itu mengatakan punya jaminan. Tapi waktu yang mengatakan itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifaiyah, Khawatiyah dan selainnya dan lain-lain, pokoknya bukan Wahidiyah, itu tidak ada yang berani ngomong, kurang ajar. Tapi begitu yang ngomong Wahidiyah, kurang ajar Wahidiyah, ngomongnya sembarangan. Kok saya koyok-koyok seperti Allah berani nanggung. Tapi itu kan sudah dikatakan yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir. Mohon maaf kalau Anda Muhammadiyah menakutnya Syekh Abdul Qadir, luar biasa, luar biasa. Jaminan-jaminan yang disampaikan oleh beliau ada satu yang bentuk kecil saja. Siapapun yang lewat rumah saya ini mukanya situ. Kalau ada orang lewat rumah saya kemudian dia memperhatikan nengok-nengok rumah saya, sekedar nengok-nengok, tidak masuk dan tidak tutup pintu. Kata Syekh Abdul Qadir, siapapun yang lewat rumah saya, kok pernah lewat rumah saya, nanti saya masuk jamin surga. Nah, baru sekedar lewat saja dijamin oleh Syekh Abdul Qadir masuk surga. Itu kan sudah luar biasa sekali. Tapi karena yang ngomong Syekh Abdul Qadir, satu pun tidak ada yang berani melawan. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya mengapa waktu dia ngomongnya begitu kalau sudah dilawan mati-matian? Itu senjata pertama sekali dihancurkannya waktu dia. Akhirnya ternyata mereka itu ya, pilih-pilih. Artinya kalau yang ngomong kiai-kiai gede, contoh Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir itu kan luar biasa. Kalau yang ngomong dia, no, tidak ada problem. Tapi siapa dia? Wah, dia kan Majid. Mana Majid? Tahun berapa? Tahun 63. 63 bisa apa dia? Loh, dianggapnya orang tahun 63 itu tidak ada yang pinter gitu. Apa ya mesti begitu? Karena baru tahun 63 beliau itu dianggap anak kecil, nggak mungkin kok bisa ngomong begitu. Kalau yang ngomong Syekh Abdul Qadir, oh dia kan wali kutub hebat, wajar kalau yang ngomong beliau. Kalau yang ngomong beliau, no problem, silahkan aja. Tapi begitu waktu dia ngomong tahun 63 mengeluarkan pengumuman begitu, kurang ajar kok, berani banget ngomong gitu. Padahal sama aja, padahal yang dikatakan waktu dia cuman sekedar siapa yang membaca dalam 40 hari hatinya tidak berubah. Nah, dia ngomong, aku siap dituntut. Tapi kalau yang ngomong Syekh Abdul Qadir, siapapun yang lewat muka rumahku, terus ngeliatin ngelongok begitu, kok ngeliatin ngelongok rumahku, itu orang nanti tak jamin masuk surga. Enak banget ya. Enak banget itu pada Syekh Abdul Qadir. Yang lain-lainnya banyak, tapi yang ngomong itu karena orang-orang yang sudah kelasnya dijamin kata mereka. Jadi kalau yang ngomong dia tidak masalah, memang sudah pangkatnya. Tapi kalau yang ngomong Majid gimana, dia ngaji aja loh gitu. Itu semuanya diselidiki, ngaji aja nggak beres. Memang nggak pernah ngaji pesantren. Mbah Yai Majid itu ngajinya cuma paling lama seminggu. Pesantrennya datang banyak sekali di Jawa Timur. Begitu datang ke pesantren A, Pak Kiainya ngomong, Gus, kamu jangan lama-lama di sini. Kalau kamu lama-lama di sini nanti ilmu saya habis, Gus. Dah pulang-pulang sana, pulang-pulang, dah usah ngaji di rumah saya, ngaji aja di rumah sendiri. Pesantren A ngomong begitu. Ke pesantren B, ya ngomong begitu. Rata-rata dalam waktu seminggu itu kiainya mesti ngomong, Gus, kamu dah usah ngaji. Kenapa? Ternyata ilmu saya itu jauh di bawah ilmu kamu. Pulang aja lah ngaji di rumah. Akhirnya karena ngajinya cuma seminggu, coba bayangkan, ngajinya cuma seminggu, dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa kan. Makanya kiai-kiai yang gede-gede ngajinya cuma seminggu, kok sudah berani ngomong macam-macam gitu. Wah, macam itu ngajinya cuma seminggu. Kok terus berani ngomong kayak gitu tuh? Dasarnya apa? Ditembak itu nomor 2. Ya? Akhirnya itu tadi dicurigai. Itu artinya apa? Disangkanya sekarang ini, zaman sekarang ini, orang itu tidak ada yang lebih pintar daripada zaman dahulu. Nah, kalau itu kemudian keyakinannya seperti itu, kan sangat berbahaya sekali. Allah itu dalam menciptakan alam semesta tiap 100 tahun sekali diganti. Zaman Rasul sampai zaman kita, kutub yang pertama, wali kutub yang pertama adalah Sayyidina Hasan.
Sayyidina Hasan terus turun sampai ke zaman Muhammad sampai ke 14. Tapi itu juga ada yang percaya, ada yang tidak. Anda tidak percaya, tidak masalah. Nah, kalau sudah masuk lagi dia, saya tanya Anda percaya enggak gitu. Kalau Anda kemudian belum bisa masuk ke situ, nanti dulu belajar dulu di luar dulu, jangan masuk dia. Misalnya hati Anda belum jernih gitu. Kalau sudah masuk ini dia enggak ada pertanyaan gitu, enggak ada. Karena yakin nih Mbah Yai biarpun umur tahun 63 menyiarkan, tapi ilmu Mbah Yai itu tidak kemudian macam-macam asal-asalan saja. Itu orang yang menyangka itu mengatakan seperti itu karena umurnya tahunnya 63, terus 63 itu kan zaman sekarang. Maka menurut beliau itu pada zaman sekarang itu yang hebat itu tidak ada. Itu kan namanya sangat bertentangan. Karena Allah mengatakan setiap tahun, setiap 100 tahun itu mesti diganti. Nah, zaman Sayyidina Hasan turun 100 tahun, terus turun 100 tahun, sampai kepada beliau, sampai 14 kali pergantian. Jadi 1400 tahun. Nah itu termasuk. Nah, waktu itu masuk beliau masuk dalam kelompok yang 100 tahun itu, Anda percaya tidak? Nah, kalau nggak percaya, belajar dulu lagi dia. Belajar dulu lagi dia. Harus Anda percaya itu. Kalau nggak percaya, cuma. Jadi Anda keyakinan Anda kepada beliau nggak ada gitu. Ya kalau Anda yakin ya sudah cerah itu. Tapi kenyataannya nggak bisa. Di mana-mana orang-orang di luar wakidiyah yang dulunya ilmunya di luar wakidiyah, menurut dia ilmunya itu sudah tembus langit ke-7. Begitu ketemu wakidiyah nyelosor, nggak ada yang bisa naik di atas wakidiyah. Banyak sekali. Tanya aja teman-teman kita yang dulunya sudah punya pegangan. Tarekat manapun yang ditanya, begitu ketemu wakidiyah, mereka itu langsung nyelosor. Saya tidak bisa menghadapi Anda. Ternyata ilmu Anda lebih tinggi daripada saya. Itu terjadi pada tahun-tahun ini. Jadi tidak bisa dikatakan pada zaman ini orang yang alim itu tidak ada, itu tidak bisa. Itu tentu sudah menjadi suatu kepastian bahwa setiap 100 tahun ada penggantinya. Terus ada lagi Mbah Majid, situ dikatakan radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. RA wa apa itu? Radhiyallahu wa qaddasallahu sirrahu. IS kalau tidak salah. Qaddasallahu sirrahu. Nah, ini Majid itu orang apa sih? Kok gelarnya radhiyallahu anhu? Padahal kata kiai-kiai yang ilmunya sudah kitabnya, ini kitab saya itu kecil, tidak ada apa-apanya. Ini kan cuma sekedar asal-asalan aja. Nah, kiai-kiai yang gede kan kitabnya bisa sekamar. Kitab. Nah, kitab-kitabnya kiai itu katanya Majid itu nggak pantas sudah dikasih gelar radhiyallahu anhu. Karena apa? Majid nggak bisa ngaji kok. Nah, akhirnya apa? Ternyata kalau kita mau baca kitab, satu contoh kitab ini aja, kitab ini kecil. Nih kata-kata radhiyallahu anhu itu tidak hanya untuk sahabat. Ada imam-imam besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus Syekh As-Subki itu yang melawan kepada Ibnu Taimiyah. Lawan utama Ibnu Taimiyah adalah As-Subki. Terus ada lagi Syekh Al-Juwaini. Nah, Syekh Al-Juwaini ini orangnya buta. Waktu ada muridnya ternyata mendapatkan suatu pengertian bahwa wali-wali itu ada. Kalau Al-Juwaini karena ilmunya waktu itu Al-Juwaini sudah mungkin sebelum buta dia sudah belajar banyak sehingga akhirnya ilmunya biarpun buta ilmunya udah tidak karu-karuan. Nah, suatu ketika muridnya datang nanya, Mbah Yai tentang Qutbul Aulia, Nutubah, Abdal, Nujaba dan segala macam bagaimana Mbah Yai? Syekh Al-Juwaini langsung marah. Itu tidak ada. Siapapun yang percaya itu adalah sama saja orang yang tidak ngerti apa-apa. Akhirnya Syekh Al-Juwaini oleh si Ibnu Hajar waktu itu umurnya baru 18 tahun, jadi masih muda belajar dia. Diajak, Mbah Yai, yuk kita pergi.
ketemu sama Syekh Zakaria Al-Ansori, ngomong biasa ngobrol. Waktu selesai, kira-kira sudah mulai waktunya pulang, nih berdiri kan. Waktu berdiri, Syekh Ibnu Hajar nanya, sebelum sampai ke rumahnya udah ngomong duluan di luar sono, katakanlah waktu di jalan besar sono, Mbah Yai Juwaini, nanti mohon maaf, kalau waktu ketemu sama Syekh Zakaria Ansori, saya boleh ya ngomong ini, nujaba, kutub, ya silakan, enggak apa-apa. Syekh Juwaini itu udah tahu bahwa nanti kalau ketemu sama Zakaria Al-Ansori, si Ibnu Hajar mau nanyakan masalah kutub, abdal, nukoba, nujaba. Jadi udah tahu. Kemudian waktu mau pulang, benar Ibnu Hajar nanya, dijawab oleh Syekh Zakaria Al-Ansori, oh itu benar Rasulullah mengatakan itu. Ya saja ini bagaimana? Wah marahnya luar biasa. Kalau dia karena dia tidak meyakini itu akhirnya berdebat. Nah berdebat akhirnya kalah. Syekh Juwaini kalah. Akhirnya menerima, ya dah kalau gitu saya terima kata Anda, saya taslim, saya serah, saya sekarang cabut pengakuan saya tidak mempercayai, saya sekarang mempercayai apa yang kamu jelaskan. Nah waktu itu Syekh Juwaini selamat. Ada yang enggak, yang kadang-kadang enggak itu ya, orang-orang kalau baca kitab syariat itu kan banyak kitabnya banyak, tapi kadang-kadang kan enggak dipakai. Nah waktu berbicara wali itu banyak kan itu alim-alim semuanya, namanya contohnya Syekh Ad-Daljani itu nanya, ditanya oleh Ibnu Hajar juga, akhirnya Ad-Daljani juga marah, tetapi akhirnya bagaimana? Ad-Daljani berlawanan dengan Ibnu Hajar. Akhirnya Ibnu Hajar ngomong, Mbah Yai, kalau nanti sebelumnya Mbah Yai, Anda sakit, saya tahu Anda sakit. Terus kira-kira sebabnya apa? Saya dengar Anda kalau tentang pembicaraan wali Anda tidak percaya. Padahal itu sebetulnya adalah hak. Nah sekarang kita buktikan. Kalau andaikan nih saya setelah datang ke sini dalam beberapa waktu Anda tidak sembuh, kalau Anda mau menerima kata saya, Anda tidak sembuh, udah saya jangan dianggap. Begitu selesai pulang. Belum berapa lama, sekitar 1 bulan atau 2 bulan, ternyata Syekh Ibnu Hajar ada rasa dalam hati, saya harus kembali lagi ke depan kepada Syekh. Ternyata Syekh yang tadinya itu sakitnya luar biasa, sudah puluhan tahun sakitnya itu nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur karena apa? Karena mungkin kalau tidur sakit semua, jadi tidurnya gini aja gitu. Tuh bayangkan, dalam kondisi kayak gitu selama sekitar 20 tahun kan nggak main-main tuh ya. Begitu dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar, mungkin jawabannya Ad-Daljani, yaudah kita lihat saja nanti bagaimana jawaban Syekh Ad-Daljani. Kita lihat saja nanti bagaimana begitu. Tapi akhirnya begitu selesai sekitar 1 bulan begitu, Ibnu Hajar rasa hatinya itu, kamu datang lagi kepada Ad-Daljani. Oh ternyata waktu datang itu sembuh. Nah terus ngomongnya Ibnu Hajar, benar kan Mbah Yai, kalau Anda mau menerima kata saya mudah-mudahan sembuh. Nah sekarang sembuh. Syekh Ad-Daljani juga kaget, iya kok bisa sembuh ya, sambil ketawa-ketawa gitu. Tapi ternyata ketawa-ketawanya dan dia merasakan sembuh itu tidak diikuti oleh pemahaman bahwa itu orang-orang yang alim-alim gede-gede, wali-wali itu sangat keramat. Tidak ada pemikiran itu. Jadi waktu pulang, setelah tahu Ibnu Hajar datang ke rumah tahu sembuh, pulang dalam beberapa bulan memang sakitnya sembuh. Tapi lama-lama itu kan dia waktu menerima itu dia ngomong, kita nanti lihat aja siapa yang benar. Oh, ternyata kan sembuh. Tapi waktu dia sembuh itu Ibnu Hajar datang ketawa-ketawa, iya benar ya kata kamu. Tapi saya heran ya kok bisa begini ini. Akhirnya kan kesembuhannya itu dia tidak yakin itu. Tapi setelah begitu dalam waktu beberapa bulan selanjutnya dia pemikirannya akan kembali kepada yang asal, jatuh sakit lagi sampai mati. Jadi sakit lagi makin parah sekitar lebih dari 10 tahun. Itu nggak ada obatnya. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah akhirnya nih
ini semacam masjid itu orang tahun 2000 ngomong macam-macam kayak gitu, itu kan masih satu hal yang satu sekaitan itu, disangkanya nggak ada yang hebat gitu loh. Ternyata di Wahidiyah coba saya ingin tahu kira-kira aja yang mengamalkan setelah 40 hari itu hatinya berubah enggak, rasanya hati tenang, dagangan laris, nyakit sembuh kan begitu ya, berubah enggak itu? Kan berubah. Nah ternyata bener gitu. Itu alasan lain. Terus ada alasan lain lagi. Allahumma barik tadi satu. Terus ada lagi alasan yang lain, yaitu masalah saking banyaknya masalahnya itu saya nggak nyatet ya. Jadi akhirnya yang teringat aja. Allahumma bi'ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakati ghazi hadzal zaman wa awanihi wa sayyidi alaika ya Allah ya Allah. Itu kan Allah, Rasulullah sama ghazi hadzal zaman. Tidak awal berkata wajar zaman, tiga ya, diucapkan dalam satu bentuk kalimat yang seikat, artinya itu bareng-bareng. Allahumma bi'ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakati ghazi hadzal zaman. Kan enggak dipisah-pisah itu. Itu akhirnya apa? Orang yang nggak seneng ngomong ini doa apa nih? Allah, Rasulullah samakan pangkatnya. Seolah-olah bahwa itu sama pangkatnya. Allahumma bi'ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakati. Itu kan diucapkan bareng-bareng. Ya, artinya apa? Orang yang nggak senang mengatakan ini masjid disamakan dengan Allah. Nah, sekarang jawabannya apa? Akhirnya apa? Akhirnya kita melihat lagi dalam Al-Quran. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi wa ulil amri minkum. Kalau Anda terjadi pertengkaran dalam masalah agama, kembalikan itu kepada farudduhu ila Allah wa rasulihi wa ulil amri minkum. Itu dikatakan dalam Al-Quran. Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Lihatin itu bentuknya sama persis, tidak dipisah-pisah. Nah, waktu Allahumma bi'ismikal a'zam satu, wa bijahi sayyidina Muhammadin dua, wa bi barakati ghazi hadzal zaman tiga. Tapi ketiga-tiganya itu diucapkan berbarengan. Itu tidak disetujui Muhammad. Kalau Muhammad mungkin masih diterima, tapi di barakati ghazi hadzal zaman ini siapa sih masjid itu kok tinggi banget pangkatnya disamakan dengan pangkat Allah? Padahal Al-Quran mengatakan wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi wa ulil amri minkum. Itu diucapkan dalam satu bentuk kaitan, tidak dibedakan. Artinya apa? Kalau dianggap itu menyamakan, ya di sana kan Allah juga menyamakan. Kamu kembalikan kepada Allah, terus kepada Rasulnya, terus kepada ulil amri. Itu diucapkan bareng. Loh, itu kalau dianggap menyamakan kayak sama saja. Allahumma bi'ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati. Itu satu bentuk kalimat dalam satu jejeran begitu. Nah, disangkanya orang yang tidak senang masjid itu siapa kok terus didekatkan penyebutannya dekat sama Allah itu loh. Namanya itu kan keterlaluan, pangkatnya diangkat semua. Tapi sekarang andikan itu ditanyakan, coba Anda enggak dalam Al-Quran yang mengatakan begitu? Ternyata ada. Itu tadi wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi wa ulil amri minkum. Sama persis. Itu kalau andikan dikatakan Allah mengangkat ulil amri kan ulama. Terus diangkat sama dengan kedudukan Allah, itu kan sama kan? Nah, itu kan terjadi. Al-Quran mengatakan begitu. Mengapa Al-Quran mengatakan kemudian Wahidiyah memakai doa Allahumma bi'ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati kok dilarang? Itu mana itu jalurnya? Nggak bisa. Jadi ada beberapa masalah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang sama Wahidiyah seperti itu. Yang pertama sekali adalah garansi. Kedua, radhiyallahu anhu. Terus ketiga, kalau kau minta tadi, kalau kau minta lewat saya, itu jawabannya pada torikot semuanya, hampir semuanya mengatakan itu. Jadi semuanya tertolak dari kenyataan yang ada. Nah, ini akhirnya
Akhirnya kalau kita dilawan lewat situ, kita tahu. Jadi akhirnya kita bisa memberikan jawaban, kira-kira jawabannya nanti gini loh gitu. Ada beberapa lagi macam yang masih berhubungan dengan perlawanan kepada Wahidiyah, kira-kira begitu. Tapi yang utama kira-kira itu tadi. Jadi menganggap Rasulullah sama Rasul, Rasulullah, Allah dan Ghos itu satu tingkatan. Menurut mereka, karena Ghosnya itu namanya Abdul Majid Ma'ruf, orang Indonesia hidupnya di Jawa Timur, itu akhirnya dianggap orang Indonesia tidak ada yang bisa gitu loh. Pada kenyataannya ternyata pengalaman-pengalaman di luar Wahidiyah, orang-orang yang sebelum masuk Wahidiyah itu punya ilmu yang tinggi, tanya aja teman-teman kita yang punya ilmu itu, makin banyak yang mengetahui itu. Teman-teman kita yang dulunya bukan Wahidiyah, setelah masuk Wahidiyah, mereka semua mengatakan, ternyata ilmu saya sebelum di Wahidiyah, setelah saya masuk Wahidiyah, saya bingung, saya ngaku jawara, nggak punya alasan. Karena apa? Semuanya tunduk. Pernah kejadian di Senen, pasar Senen yang kebakaran kemarin, ada namanya Mbah Kiai Muhammad, Pak Kiai Muhammad, itu di Senen biarkan Wahidiyah. Orang di sekitar Senen ada jagoan yang ilmunya juga tinggi. Mendengar Pak Muhammad itu menyiarkan Wahidiyah, langsung didatangi, ditantang. Muhammad, ayo, kamu mau di mana? Mau di sini? Di langit tinggal satu, aku sampai tinggal tunggu. Kita berantem. Katanya Kiai Muhammad itu. Ayo, kalau kamu mau di sini, sekarang langsung berantem. Kalau tidak di langit tinggal satu, ataupun sampai kalian tinggal 7, aku siap. Mbah Muhammad jawabnya bagaimana? Kalau yang aku Wahidiyahnya hebat, mulia dan kuat, saya tak lawani. Tapi Mbah Muhammad enggak, karena merasa nggak bisa apa-apa. Mikirnya, aku kan nggak bisa apa-apa, mana bisa ke langit 7. Tapi begitu ditantang begitu, ya kan mantap, ya Sayyidi ya Rasulullah, des gitu. Kiai yang nantang itu hebat di luar Wahidiyah, langsung melosor, nggak bisa apa-apa. Menerima kenyataan. Ini Wahidiyah kayak teman-teman kita kan semuanya tidak ada yang hebat. Ada yang gitu enggak? Teman kita ada yang ngomongkan hebat, ada enggak? Banyak yang disonor gitu. Nilai Wahidiyah itu kok hebat. Habis lo ilmu kamu tidak ada maknanya. Kan di Wahidiyah terus nih habis lo mujahadah kamu sudah sekian tahun, tidak ada maknanya. Jadi orang Wahidiyah makin hebat, itu makin kayak Rasul gitu, makin nggak berani ngomong. Tapi Wahidiyah kemudian baru masuk, nih gue bisa nyembuhin kamu. Nanti dulu mas, itu ilmu anda baru ilmu ecek-ecek gitu. Tapi kenyataannya ilmu ecek-ecek bisa nyembuhin orang ya. Banyak sekali orang-orang di luar Wahidiyah. Kalau anda mau tahu, nih teman kita di Kuningan punya teman dari Malaysia, pendeta biksu di Malaysia, udah penyiaran agama udah. Begitu datang ke Kuningan, kaget dia, kasih lembaran, nggak bisa baca. Tapi yang diingat ya Sayyidi Rasul. Begitu dikasih ya Sayyidi Rasulullah, langsung dia nggak bisa apa-apa. Ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya cari selama ini. Nah di sini juga ada teman kita yang kemarin baru pulang dari Kediri. Dia ngeliatin ke kelenteng yang pernah ke Kediri, tahu di sebelah jembatan itu, di sebelah Kali Berantas itu ada kelenteng Cina. Ternyata isi dari kelenteng Cina itu tokoh-tokohnya ngikut ke Jakarta, ikutin orang tadi. Nah hebatnya apa? Ini kalau dia ketemu kemarin, kalau pernah ketemu sama teman-temannya yang dulunya sama-sama sebelum Wahidiyah, sama-sama dia di sebelum Wahidiyah juga hebat. Begitu masuk Wahidiyah dia terima, tapi sakit-sakitan. Nah ini kalau ketemu dengan teman-teman ngomong, ilmu kamu baru segini, dia ngerti ilmunya itu baru segini gitu. Karena apa? Ya tahu sebabnya itu. Ternyata dari Kediri banyak yang ikut. Nah pernah terjadi ada sesuatu. Ini ilmu yang dari Kediri itu, biksunya itu langsung muncul.
bawa cambuk menghajar orang-orang yang anti Wahidiyah. Pernah terjadi gitu. Ya semuanya berantakan. Akhirnya si orang tadi ya ngerti ya karena sering-sering ngomong ya saya bilangin kalau Anda nanti ikut terseret, artinya ikut main-main seperti yang masuk kepada Anda, yang masuk kepada dia itu biksu. Terus yang terakhir dari pengawalnya Pantai Selatan, mungkin kalau sudah sering, orang yang sudah sering berpengalaman di perjalanan itu akan mendengar nama Tejo Arum. Tejo Arum itu muridnya Bunda Ratu yang paling hebat. Satunya Nyai Blorong. Nyai Blorong itu juga anaknya katanya anaknya Ratu paling hebat. Dua-duanya menjadi pengikut dia. Nah, ini kan akhirnya kalau nggak mampu, akhirnya kan ngomong, lu kecil gitu. Akhirnya karena sering-sering ketemu saya gitu, hati-hati, itu adalah ujian bagi Anda. Kalau Anda tidak mampu, Anda akan ikut. Artinya apa? Ngikuti kehendak. Nih saya gamparin, saya hancurin. Bener kan ngancurin orang di luar Wahidiyah? Bener. Tapi kalau Anda kemudian hati, Anda ngikut perbuatan itu, sama aja Anda main di situ. Makanya hati-hati, jangan sampai terjadi sekali-kali Anda kemudian ikut-ikut permainan yang ngikutin Anda. Betul itu hebat. Tapi akhirnya dia menyadari, ya mudah-mudahan. Nah ini loh Wahidiyah yang benar itu ya kayak gitu. Tidak Wahidiyah yang benar itu kemudian makin hebat mujadilahnya, saking merasa hebatnya, akhirnya nggak mau kumpul. Bisa, karena merasa hebat. Lain-lain teman-teman dengan teman segini, nih paling orang mujadahnya bikin kelompok sendiri. Ya, itu pemikiran kayak gini itu namanya itu nggak nyambung. Wahidiyah ini tugasnya menyiarkan amalan itu untuk alam semesta, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Adakah teman-teman kita yang kemudian merasa hebat terus kemudian tidak mau kumpul dengan teman lain? Itu maknanya keliru sekali. Dia lupa kepada misi dan visi Wahidiyah, yaitu harus menyiarkan ajaran Wahidiyah. Makanya saya pesan benar, siapapun yang mengamalkan Wahidiyah bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, ya hebat. Tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal tugasnya dari beliau, tolong sebarkan Wahidiyah itu kepada siapapun. Jangan pandang bulu orang kayak apapun kasih. Itu tugas dari beliau. Kemudian kalau saya nggak mau kumpul sama orang gimana? Kan saya cuma di situ aja nggak mau ketemu sama orang lain. Nah itu akhirnya sudah menyalahi, biarpun adanya hebat, tetapi ternyata lupa kepada jalur yang semestinya. Nah kira-kira nanti banyak sekali yang perlu, tapi saya rasa pengajian kita ya, segitu dulu yang seperti tadi. Dan masalah-masalah yang dihadapi Wahidiyah ternyata pada awal mulanya pernah terjadi perdebatan antara ulama Wahidiyah dengan ulama kontra Wahidiyah. Terjadi di suatu kota di Kediri sono, ulama non Wahidiyah dengan rombongannya, ulama Wahidiyah juga ada rombongannya. Terjadi perdebatan. Sebelum perdebatan ada perjanjian. Nanti kalau tidak ada perjanjian kan lonong aja. Nah dalam waktu sebelum berdebat itu, nanti kalau terjadi yang kita cari adalah kebenaran, bukan karena harga diri. Nanti kalau kebenaran itu memang muncul, bagaimanapun bentuknya harus kita sepakati, tanda tangan. Jadi ada prosedurnya dalam perjanjian itu. Nah ternyata waktu terjadi perdebatan 11 soal yang disampaikan oleh non Wahidiyah. Non Wahidiyah punya soal sebanyak 11 soal. Semuanya dijawab dengan lancar. Keok kan? 11-0. 11 dimakan semuanya oleh Wahidiyah. Nah Wahidiyah enggak nanya. Udah 11 soal sudah dijawab lengkap. Tapi karena dia merasa kok soal gue semuanya dijawab dengan baik, harga dirinya melawan. Enggak mau. Udah enggak perlu nih soal-soalnya disebagiin. Nah coba bayangkan, perjanjiannya wajar kan, dalam setiap diskusi mesti begitu ya. Yang dicari adalah kebenaran, bukan karena harga diri. Jadi nanti kalau Anda mengatakan ini benar, harus diakui, tanda tangani. Ini benar, tanda tangani. Tapi begitu selesai soal 11 soal yang disampaikan oleh dia, kan itu soal rahasia, yang punya kan mereka. Tapi begitu disampaikan di majelis itu,
semuanya dijawab dengan baik. Merasa habis dong. Nah begitu merasa kalah semuanya, Pak sekarang tanda tangani, dokumennya mesti tanda tangani. Jawabannya nggak jawab, langsung lawyer pergi aja. Hebat kan? Negeri yang termasuk nuduh wakidah macam-macam itu kelompok mubalik, kelompok kiai, kiai gede itu. Di Kediri waktu itu yang saya kenal Kiai Abu Suja itu kaya, orang kaya di Kediri itu, punya pabrik gula. Nah itu termasuk pimpinan dari kelompok non Wahidiyah. Tapi dia pun orang kaya tapi alimnya luar biasa. Nah, akhirnya disuruh jadi pimpinan yang melawan Wahidiyah. Ternyata kalah. Akhirnya tidak mau. Nih ini yang ada kan adalah NU. Moderatornya itu orang NU. Saya kenal banget teman saya, namanya Mansur Adnan. Waktu ada itu, ya, waktu itu saya masih anak kecil, nggak ngerti apa, nol besar gitu. Ya cuman dengar dokumen aja ada gitu. Akhirnya dokumen itu ada 3 macam, satu untuk Wahidiyah, satu untuk non Wahidiyah, satu untuk NU Jawa Timur. Kan lengkap ya. Tapi karena tidak ditandatangani, ya enggak ditandatangani, yang ikut musyawarah ngerti semuanya. Ini karena kalah itu enggak mau tanda tangan. Udah enggak punya harga diri, mereka itu nyelonong aja. Nah, ini akhirnya semacam itu mungkin kita bisa jadikan suatu argumen atau alasan bagaimana sebenarnya Wahidiyah itu. Ternyata kiai-kiai yang besar pun waktu itu sudah tidak bisa melawan. Dari Wahidiyah banyak sekali. Tapi sekarang karena sudah berapa tahun? 63 sampai sekarang 60 sampai 2040 tahun, sampai 2003 40 tahun ya. Saya sekarang 2017 54 tahun ya. Ya 54 tahun. Ini perkembangan Wahidiyah sudah sekitar 54 tahun. Ini akhirnya mereka-mereka kan yang di Kediri itu kiai tuanya sudah banyak yang meninggal. Yang ada adalah kiai-kiai muda, dulunya murid-murid dari situ. Ini kiai-kiai muda ini yang nggak ngerti jeluntrungnya sejarah, sekarang ngomongnya itu luar biasa. Saya punya catatan bukunya, namanya Titah, gitu. Nama Titah itu diteruskan segala macam alasan mengapa Wahidiyah dikatakan tidak benar ada. Kalau Anda baca, saya khawatir nanti Anda tidak tahu jawabannya, terus ragu-ragu. Makanya nggak dikeluarkan. Karena apa? Kalau yang terima itu tidak ngerti, nanti salah semuanya itu. Karena apa? Argumennya kuat itu loh, dengan kitab-kitabnya itu kuat. Nah kalau kita nggak punya alasan, akhirnya Wahidiyah nggak punya alasan ya. Akhirnya ragu-ragu, akhirnya lama-lama nggak usah namain Wahidiyah. Makanya itu ada di Jakarta yang beberapa yang punya, saya pesan jangan sampai dikeluarkan. Kalau sampai dikeluarkan nanti diketahui orang-orang yang tidak punya argumen, khawatir itu nanti jadi senjata untuk menghancurkan kita. Tapi setelah dipelajari, satu yang hebat di antara sekian macam ulama yang ditanya, satu Kiai Lutfi Pekalongan. Kiai Lutfi Pekalongan itu waktu ditanya bagaimana Mbah Lutfi tentang Wahidiyah, jawabannya beliau tahu persis tentang adanya perdebatan itu. Kalau perdebatan itu antara Kiai Majid dengan non Wahidiyah, saya nggak sebutkan namanya non Wahidiyah, masalahnya masalah keilmuan itu nanti arahnya kepada harga diri, bukan sholawat ya. Kalau perdebatan itu di dalam masalah keilmuan, saya tidak akan turut campur. Karena apa? Anda kiai. Oh, jangan hebat kan? Nah, kalau itu yang diperdebatkan tentang ilmu, saya tidak mau campur. Terserah aja lah, mau berantem, mati lah gitu. Jawaban kayak gitu. Tapi kalau Anda tanya saya tentang sholawat, angkat tangan saya tidak berani menjawab. Karena apa? Itu sholawat langsung kepada Rasul. Saya tidak berani memberikan komentar kepada apapun yang berhubungan dengan Rasul. Nah, hebat kan? Tidak berani memberi komentar kepada sholawat. Ya, sholawat itu langsung kepada Rasul. Itu Kiai Habib Lutfi jelas mengerti bahwa sholawat itu bagaimana. Makanya kalau masalah pertentangannya itu tentang ilmu, saya tahu Anda kiai, sana kiai. Tidak ada yang aku kiai kecil, tidak ada. Mesti ngakunya aku kiai gede gitu. Nah, kalau itu yang diperdebatkan ya silakan berantem. Sampai mati pun saya tidak masalah. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, bagaimana sholawat ini?
begitu mendengar kata salawat, saya tidak berani komentar. Apapun salawat itu adalah Rasul yang tanggung jawab. Makanya saya tidak berani beri komentar tentang Rasul gitu. Nah itu selawatnya kayak apa? Selawat tidak ada yang nggak pas itu. Tentunya kayak apapun, kalau udah selawat mesti kepada Rasul. Makanya Habib Lutfi tidak berani memberikan komentar tentang selawat Wahidiyah. Tuh saya satu di antara sekian macam 40 ada 40 orang yang melawan, tapi satu di antaranya waktu ditanya ke Pekalongan, ya Habib Lutfi memberikan jawaban itu. Kalau yang diteritakan masalah ilmu, silakan. Mau berantem ya silakan. Tentu akan nanti menunjukkan kehebatannya, ilmunya masing-masing. Kalau itu maklum saya manusia sama manusia yang begitu. Tapi kalau Anda tanya tentang masalah selawat, saya tidak tanya, tidak sebutkan selawat Wahidiyah, tidak. Tapi asalkan Anda benar tentang selawat itu termasuk namanya Wahidiyah itu. Saya tidak berani berkomentar. Kenapa? Saya tahu selawat itu semuanya didatangkan kepada Rasul. Hubungan kepada Rasul. Nah, kalau Wahidiyah tahun 63 jadi persoalan lagi. Tahun 63 sampai tahun 2000, tahun Rasul hidup tahun 600 ya. Tahun 63 2000 katakan 1963 sampai tahun 600 sampai tahun 1900 itu kan sekitar 1400 tahun. Waktu ditanya 1400 tahun itu urutannya sampai ke Rasul gimana? Ya enggak bisa toh, enggak bisa. Ini saya dapat dari sini, saya dapat sini. Makanya Wahidiyah itu bukan tarikot. Karena selawat bukan tarikot. Tapi kalau ilmu lain semuanya tarikot, itu mesti gurunya yang memberikan jasa itu. Seperti yang baru saya pelajari, itu disebutkan mulai saya terima dari guru ini sampai kepada Rasulullah dari Jibril, Mikael, Israfil, min jalaluhu. Kalau bisa menyebutkan satu persatu dengan baik, itu tarikot. Kalau nggak bisa, itu namanya tarikot itu. Wahidiyah bukan tarikot, yang nggak bisa nyebutin. Tapi Habib Lutfi kalau selawat ada jalannya atau tidak ada, saya nggak berani komentar. Karena selawat itu Anda membaca selawat dimanapun dan kapanpun itu mesti sampai kepada Rasul. Percaya atau tidak? Ini masalahnya, percaya enggak waktu baca selawat itu dimanapun dan kapanpun selawat yang Anda baca itu mesti diterima Rasul. Percaya enggak? Ini jadi masalah. Nah, Rasul mengatakan hidupku baik untuk kamu, matiku pun aku sudah mati juga baik untuk kamu. Jadi Rasul hidup manfaatnya banyak, Rasul meninggal manfaatnya juga banyak. Jadi artinya waktu Rasul hidup dan waktu Rasul mati sama saja. Makanya Wahidiyah tanpa lewat jalur itu, tidak harus melewati guru-guru. Maksudnya apa? Begitu selawat kita bacakan berdasarkan keterangan hadis, berdasarkan keterangan Al-Quran, itu semuanya nyampe kepada Rasul itu.